محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita matan Abi Syuja' atau matan Ghayah wa Taqrib, dan sebenarnya kita masih membahas tentang ibadah haji pada bab tentang muharramatul haji, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haji. Tapi pembahasan ini kita tunda. Kita membahas pertemuan kali ini tentang ahkamul udhiyah, hukum-hukum kurban Idul Adha. Karena dekatnya kita dengan kurban Idul Adha. Pembahasannya setelah Kitabul Jihad, kemudian setelah Kitabus Shayd. Nah, di situ ada bab judulnya Ahkamul Udhiyah, hukum-hukum kurban Idul Adha. Nanti akan kita bahas dua masalah, yaitu kurban Idul Adha sama akikah. Nah, setelah itu ada kitab baru lagi, yaitu kitab tentang As-Sabq war-Ramy, tentang perlombaan dan memanah. Nah, maka sebelum bab perlombaan dan memanah, itu letaknya pembahasan kita kali ini. Baik, yang sudah menemukan, ya, kalau membawa kitab, kita simak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamul udhiyah, hukum-hukum kurban Idul Adha. Wal udhiyatu, dan kurban Idul Adha itu sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, bahkan juga mazhab mayoritas para ulama, jumhur ulama, kurban Idul Adha hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, yang waktu itu beliau bicara tentang peraturan bagi orang yang ingin kurban. Beliau mengatakan, idza dakhalal ashru, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan seseorang ingin kurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya. Hadis riwayat Muslim sahih. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh potong bulu, potong rambut, potong kuku kalau memang niatan untuk kurban. Nah, di sini yang menunjukkan tidak wajib mana? Kata-kata arada. Seseorang ingin kurban. Kata-kata ingin atau hendak menunjukkan berarti tidak wajib. Berarti ada orang yang tidak ingin kurban. Berarti tidak apa-apa. Memang tidak wajib. Maka kata-kata ingin ini menunjukkan apa? Hukum kurban tidak wajib. Tapi meskipun dia tidak wajib, tapi sunnahnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena sunnah yang selalu dilakukan Nabi, tidak pernah ditinggalkan, itu berarti ditekankan untuk kita lakukan. Ada sunnah-sunnah yang Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Tapi ada sunnah yang Nabi selalu melakukan. Maka dalam hadis yang sahih kita temukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam korbannya itu kulla sanatin. Beliau korbannya setiap tahun. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Saya ingat, kita cari dulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar mengatakan, aqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati 10 sinin. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun lamanya. Yudhi kulla sana. Beliau korban setiap tahun. Hadis ini hasan. Nah, Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Setiap tahun kurban. Berarti menunjukkan apa? Sunnahnya sunnah muakkadah. Karena itu meskipun hukumnya sunnah, para ulama mengatakan yukrahu lil qadir tarkuh. Orang yang mampu makruh untuk tidak kurban. Tidak wajib, iya. Tapi tidak kurban padahal mampu, makruh. Makruh berarti tidak terpuji. Karena apa? Makruh. Tapi bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu, tidak usah hutang. Karena memang tidak wajib.
Tapi di sini saya kasih garis bawah ini untuk menunjukkan bahwa di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Ada pendapat yang mengatakan wajib, yaitu pendapat Abu Hanifah. Kemudian wa yujzi'u fiha, dan sah di dalam kurban al-jadza'u min ad-dhani, domba usia jadza'ah. Wathaniyu min al-ma'zi, wathaniyu min al-ibil, wathaniyu min al-baqar. Usia sani dari kambing Jawa, dan juga usia sani dari onta, dan juga usia sani dari sapi. Jadi ringkasnya, masalah usia hewan kurban dibagi dua. Untuk domba, boleh usia jadza'ah. Usia jadza'ah itu usia 6 bulan. Sudah sah. 6 bulan sempurna ya. Kemudian masuk pada bulan ke-7. Nah ini berarti usia jadza'ah. Ini untuk kambing domba. Gembel itu termasuk kambing domba. Jadi kambing domba adalah yang bulunya banyak itu. Adapun selain dari kambing domba, maka harus usianya usia tsani. Kambing Jawa harus usia tsani. Sapi harus usia tsani. Onta harus usia tsani. Lah usia tsani itu berapa? Untuk kambing Jawa 1 tahun genap, masuk tahun kedua. Untuk onta 5 tahun genap, masuk tahun ke-6. Untuk sapi 2 tahun genap, masuk tahun ke-2. Masuk tahun ke-3. Itu makna dari kata-kata tsani. Ya, ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Tapi saya jujur, untuk kambing Jawa ini, menurut mazhab Syafi'i, itu usia tsani itu adalah kalau sudah 2 tahun genap, disamakan dengan sapi. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Namanya tsani untuk kambing itu 1 tahun genap. Bagaimana kalau kita tidak ngerti usianya? Karena nggak pernah nanggali kelahiran. Nggak ada bedanya kambing, nggak ada bedanya sapi. Ya, kita nggak ngerti. Maka cara mengetahuinya biasanya dari giginya. Kalau sudah poel, yaitu sudah tanggal giginya, kemudian berganti dengan gigi yang baru. Biasanya ditandai yang depan 2 ini lebih panjang daripada yang lain. Berarti sudah poel. Maka itu berarti sudah tsani. Maka tsani ini bisa kita ketahui dari usia, bisa kita ketahui dari tanda gigi. Kalau kambing itu milik kita sendiri dan kita tahu betul kapan lahirnya, maka kita bisa mengetahui, oh ini sudah 1 tahun genap. Nah, silakan kurban. Meskipun giginya masih asli, belum poel, tetap sah. Atau sebaliknya, kita tahu ini kambingnya baru 10 bulan ini, belum 1 tahun. Tapi ternyata giginya sudah poel. Nah, ini sudah sah. Salah satu dari 2 tanda ini, baik usianya maupun giginya poel, ini sudah sah. Wa tujzi'ul badanatu, dan cukup atau sah seekor unta an sab'ah untuk 7 orang. Wal baqarah, dan 1 sapi an sab'ah untuk 7 orang. Wasyatu, dan 1 kambing an wahidin untuk 1 orang. Jadi boleh kita bersyarikat di dalam korban ini kalau unta sama sapi. Tapi saya jujur, untuk unta ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan boleh sampai 10 orang. Tapi pendapat ini pendapat sangat tidak terkenal. Pendapatnya Imam Ishaq, madhab Ishaq sudah nggak ada. Kita tahunya kan madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Madhab Ishaq kayak orang tahu kurung. Memang sudah nggak ada. Maksudnya sudah punah madhabnya. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Dan memang ada hadisnya sahih dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah, bahwa para sahabat pernah kurban unta untuk 10 orang. Maka seandainya ada yang kurban 10 orang untuk unta, silahkan. Ini sekedar teori ya. Indonesia ada yang kurban unta. Nggak apa-apa. Teori kita pelajari supaya kita paham hukum. Sapi boleh untuk 7 orang. Ini pendapat mayoritas ulama. Apakah ada yang menyelisih? Ada. Mazhab Maliki mengatakan 1 hewan 1 orang. 1 unta 1 orang. 1 sapi 1 orang. Kenapa? Nyawanya 1 kok. Nggak bisa untuk 7 orang, nggak bisa. Tapi kita temukan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, al-baqaratu an sab'atin. 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang. Lah kalau Nabi sudah mengatakan begitu, ya sudah, kita pakai sabda Nabi, kita tinggalkan pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Al-baqaratu an sab'atin. 1 sapi untuk 7 orang. Al-jazuru an sab'atin. 1 unta untuk 7 orang. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih.
Adapun satu kambing untuk satu orang saja, nggak bisa berserikat. Jadi misalnya bapak punya duit 500.000, ibu punya duit 500.000, akhirnya beli kambing harga 1 juta, tidak sah. Kenapa? Berarti kan dua orang. Nah, supaya sah gimana? Yang milik ibu ini 500, kasihkan bapak. Pak, ini saya berikan kepadamu. Nah, akhirnya 1 juta milik bapak semua. Maka dia beli korban sah. Karena bukan urunan. Nah, kalau urunan tidak sah. Maka korban yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah itu tidak sah. Karena semua siswa Pak, urunan. Satu sewu, satu sewu. Nah, kumpul dapat satu sapi besar. Karena sekolahnya santrinya banyak. Itu tidak sah untuk korban. Kenapa? Urunannya lebih dari 7 orang. Padahal sapi wajibnya maksimalnya 7 orang. Supaya sah gimana? Supaya sah, uang yang terkumpul tadi dihibahkan kepada 7 orang dari santri. Misalnya diambil kepala kelasnya, ketua kelasnya, 7 orang. Nah, sudah dihibahkan kepada mereka, maka 7 orang ini kemudian beli sapi, dapat satu sapi, maka ini korbannya jadi sah. Jadi caranya masih bisa diakali supaya sah. Si ibu kasihkan duitnya ke bapak, jadi milik bapak, nah, baru dia korban. Semua siswa tadi berikan duitnya kepada 7 orang, maka beli satu sapi sah. Kalau kambing ya berikan kepada 1 orang. Lah terus gimana yang lain-lain? Pahalanya gimana? Enak sekali yang dikasih duit. Dia bisa korban, yang lain-lain tidak. Ketahuilah bahwa ketika dia korban, dia boleh menserikatkan teman-temannya tadi ketika dia berkorban. Ya Allah, terimalah ini untuk saya dan teman-teman saya yang sudah memberikan uangnya kepada saya sehingga saya bisa beli satu kambing ini. Nah, begitu caranya. Maka semuanya dapat pahala. Demikian juga istrinya tadi dapat pahala. Karena suaminya ketika berkorban mengatakan, ya Allah, terima ini dari saya dan sekeluarga. Sekeluarga ya termasuk istrinya, termasuk anaknya. Sebagaimana pernah biasa dilakukan di masa baginda Rasulullah SAW. Nah, saya perlu garis bawahi di sini, ada satu adat di Indonesia. Kalau di Arab saya nggak ngerti apakah ada adat ini. Ini adat tidak ada dasarnya. Apa itu adatnya? Yaitu biasanya korbannya digilir. Tahun ini saya yang korban sebagai bapak. Tahun besok yang korban adalah atas nama istri saya. Duitnya duit dari saya, tapi atas nama istri saya. Tahun besok atas nama anak saya yang pertama, tapi duitnya dari saya. Tahun besoknya lagi atas nama anak saya yang kedua. Atas nama gini tidak ada dalilnya. Karena itu nggak usah dilakukan. Ya masing-masing korban ya atas nama dirinya sendiri-sendiri. Wah, lah kasihan anak saya. Nggak usah kasihan. Kenapa? Oh, kita sudah mengatakan, ya Allah, terimalah dari saya dan sekeluarga. Sudah, mencakup semuanya. Istri kena, anak pertama kena. Jadi nggak perlu digilir-gilir begitu. Maka penggiliran seperti ini tidak ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Tidak usah begitu. Malah saya khawatir itu termasuk kebanggaan, yaitu maksudnya membanggakan bahwa keluarga saya semuanya sudah pernah korban. Nggak begitu caranya. Kemudian wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. 4 yang tidak sah dalam korban. 1, al-awra, yang buta sebelah mata, al-bayyin awaruha, yang jelas butanya. Jadi kalau jelas-jelas buta sebelah mata tidak sah. Bagaimana kalau dua-duanya buta? Apalagi dua-duanya. Maka menurut mayoritas para ulama, kalau dua matanya buta lebih tidak sah, kecuali madhab Zohiri mengatakan bahwa kalau buta dua-duanya malah sah. Karena Nabi hanya mengatakan yang tidak sah itu yang buta sebelah mata. Tapi pendapat ini pendapat aneh, tidak usah diikuti. Orang buta sebelah saja tidak sah, kok dua jadi sah, itu gimana? Aneh. Kemudian wal arja, yang pincang, al bayyin arjuha, yang jelas pincangnya. Yang ketiga, al marido, yang sakit, al bayyin maraduha, yang jelas sakitnya. Nah, sakit itu bisa macam-macam, ya. Bisa sakit kudisan, kudisnya banyak sekali. Nah, itu sudah termasuk tidak sah. Bahkan para ulama mengatakan al majnuna, yang sakit gila. Ada Pak kambing gila Pak. Jadi sebagaimana ada manusia gila, ada juga Pak kambing gila. Tapi kambing gila itu pripun kula mboten mudeng. Ming para ulama mengatakan kambing gila termasuk kambing yang sakit. Maka dia kalau sakitnya jelas, gilanya jelas, maka termasuk yang tidak sah.
Nah, andaikan ada kambing gila, apakah ada dokternya, dokter jiwa kambing? Saya nggak ngerti juga. Nih. Wallahu alam. Contohnya kayak apa kambing gila mudah-mudahan. Kemudian wal ajfa dan yang kurus allati yadhhabu mukhuha, yang tidak ada sumsumnya minal hazli, dari sebab terlalu kurus. Mazhab Syafi'i mengatakan yang tidak ada sumsumnya. Sementara sebagian ulama mengatakan yang tidak ada gajehnya. Sebenarnya maknanya sama ya. Saking kurusnya sampai tidak bergajeh atau sampai tidak bersumsum. Itu tidak sah. Kenapa? Karena 4 ini semuanya sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ketika Nabi hanya menyebutkan 4 yang tidak sah, aib-aib atau cacat-cacat yang lain bagaimana? Para ulama membagi cacat yang lain menjadi 2 bagian. Pertama, cacat yang tidak disebutkan tapi lebih dahsyat daripada 4 ini. Maka jelas itu juga tidak sah. Karena yang 4 ini saja tidak sah, apalagi yang lebih dahsyat, tidak sah. Cacat yang kedua adalah cacat yang tidak disebutkan dari 4 ini, tapi dia lebih ringan. Nah, kalau lebih ringan, maka cacat tersebut, pendapat yang saya pilih adalah pendapat yang mengatakan dimaafkan sehingga masih sah, tetapi makruh. Kenapa makruh? Karena kita berkorban untuk Allah, mestinya kita pilih yang paling sempurna. Dalilnya apa? Dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk takwanya hati. Korban termasuk apa? Sya'airullah, syiar Allah. Maka korban harus kita agungkan. Bagaimana mengagungkan korban itu? Pilih yang sempurna, tidak ada cacatnya. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas, dimaksud mengagungkan itu adalah pilih yang gemuk dan pilih yang bagus, yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Kemudian wa yujzi'u, dan sah al-khasiyu, yang sudah dikebiri, hewan yang sudah dikebiri. Wal maksurul qarn, dan yang retak tanduknya, yang pecah tanduknya. Kenapa? Pecah tanduknya sah, padahal ini termasuk cacat. Karena pecahnya tanduk itu tidak mengurangi daging sama sekali. Jadi mazhab Syafi'i punya konsep, punya kaidah, setiap cacat yang mengurangi daging, maka menyebabkan tidak sah. Nah, sekarang kurang tanduknya. Tanduknya pecah. Mau sampai berdarah, mau tidak, mazhab Syafi'i mengatakan sama aja. Mau berdarah, mau tidak, apa? Sama aja. Pokoknya tanduk itu tidak ada yang makan, tidak menyebabkan kurangnya daging, maka tidak sah. Adapun 4 yang disebutkan oleh Nabi ini semuanya menyebabkan kurangnya dagingnya. Buta sehingga tidak melihat makanannya. Kemudian sakit sehingga malas-malasan makan. Pincang sehingga kalau datang ke tempat makan selalu telat. Kemudian kurus, ini semuanya kan penyakit-penyakit atau cacat-cacat yang menyebabkan kurangnya daging. Maka dari hadis itu, ulama mazhab Syafi'i mengatakan semua cacat yang menyebabkan kurangnya daging ini tidak sah. Tapi yang tidak menyebabkan kurangnya daging sah. Makanya al-khasi yang sudah dikebiri ini masih sah. Kenapa? Hewan itu ketika dikebiri, meskipun berarti sudah berkurang satu peringsilannya itu, tapi dengan sebab berkurangnya itu diganti oleh Allah menjadi tubuhnya gemuk. Karena hewan yang sudah dikebiri nggak punya syahwat. Kalau nggak punya syahwat, maka dia tidak melakukan hubungan. Karena tidak melakukan hubungan, maka mangan turu, akhirnya lemuk. Nah, karena itu kata para ulama, kekurangan pada peringsilannya itu diganti dengan tubuhnya yang gemuk, menyebabkan sah, tidak ada masalah. Bahkan Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor kambing gibas yang dua-duanya sudah dikebiri. Nah, ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa itu sah karena dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan wala tujzi'u, tidak sah al-maqtu'atul udhun, yang terpotong telinganya, wadzanab, dan terpotong ekornya. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Adapun mazhab Syafi'i kenapa mengatakan tidak sah? Ya karena tadi mengurangi daging. Ekor itu ada yang makan, telinga itu juga ada yang makan. Nah, berarti kalau ininya terpotong berarti kan berkurang, maka tidak sah. Tapi sebagian ulama berpendapat karena ini adalah aibnya lebih ringan daripada yang 4 yang disebutkan oleh Nabi tadi,
maka ini dimaafkan sehingga hanya makruh saja. Tapi alangkah bagusnya kalau kita berkorban, cari yang betul-betul sempurna, al-udhun telinganya, dan juga al-dhanab ekornya. Bahkan juga tanduknya kita lihat, kita cari yang sempurna sebagaimana korban baginda Rasulullah SAW. Tapi sahnya gimana? Ya sah menurut pendapat yang lain. Kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak sah yang sudah terpotong telinganya dan ekornya. Ada pengecualian. Kecuali kalau aibnya itu muncul setelah hewannya ditetapkan sebagai hewan kurban. Nah, maka ini dimaafkan. Membawa sapi masih utuh tanpa cacat, menurunkan dari truknya salah, akhirnya jadi pincang gara-gara menurunkannya salah. Nah, dimaafkan. Atau misalnya kasusnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia mempunyai kambing, dia simpan untuk korban. Sudah ditetapkan ini untuk korban. Ternyata malam-malam diserang serigala. Bagian pantatnya, Ilyah itu pantat. Bagian pantatnya diserang serigala. Maka dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini korban saya pantatnya sudah berkurang nih, bagaimana? Beliau mengatakan, dhahibi, silahkan kamu korban dengannya. Meskipun saya jujur, ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, dhaif, tidak sahih, tapi oleh para ulama dipakai. Kenapa dipakai? Karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini. Kemudian waktu dzabh, waktu penyembelihan korban, min waqti shalatil Id. Sejak waktu salat Id ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, min akhiri ayyamit tasyrik, dari hari tasyrik yang terakhir. Berarti waktu korban menurut mazhab Syafi'i 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Apakah ada perselisihan pendapat? Ada. Mazhab Hambali mengatakan cuma 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Karena itu saya menyarankan, kalau kita mengundur penyembelihan korban, jangan tanggal 14. Tanggal 13, jangan tanggal berapa? 13, adalah tanggal 12. Karena yang sah menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali adalah 10, 11, 12. Maka jangan tanggal 13. Meskipun kalau mazhab Syafi'i ya tanggal 13 ini masih sah. Tapi supaya kita keluar dari perselisihan ulama, kita pakai saja yang disepakati sah, yaitu tanggal 10, 11, 12. Mazhab Syafi'i mengatakan waktunya penyembelihan itu dari waktu sholat Id. Jadi tidak harus menunggu sholat Idnya selesai. Kalau sudah lewat waktu sholat Id, maka sudah boleh menyembelih. Meskipun sholat Idnya belum selesai. Misalnya, biasanya sholat Id itu mulainya jam 6. Kemudian selesainya jam 6:15. Tapi ternyata imamnya ini mundur, nggak datang-datang, datangnya baru jam 7. Kesukuan imamnya tawati, semblese. Nah, menurut mazhab Syafi'i apa? Sah. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Yang penting waktunya. Jadi 6:30 ambil pisau sembelih, sah. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Seandainya waktunya biasanya dari jam 6 sampai jam 6:15. Kalau biasanya jam 7 baru mulai sampai jam 1:15. Karena waktu masing-masing tempat kan beda-beda. Terbitnya matahari itu maksud saya. Jadi terbitnya matahari beda-beda ya, disesuaikan dengan waktunya masing-masing, itu maksudnya. Kemudian wa yustahabu, dan disunnahkan inda dzabh, pada saat menyembelih, khamsatu asya, 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, istiqbalul kiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, at-takbir, membaca takbir. Yang kelima, ad-du'a bil qabul, doa supaya korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 perkara ini, saya jujur, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Pertama, bismillah. Menurut mazhab Syafi'i hanya sunnah. Sementara menurut mayoritas ulama, bismillah hukumnya wajib. Tidak membaca bismillah, padahal ingat, maka tidak halal sembelihannya. Jadi bangkai.
Tapi kalau lupa dimaafkan. Nih, lupa apa? Dimaafkan. Kemudian salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya tahu hanya mazhab Syafi'i saja yang memakainya. Mayoritas ulama tidak pakai salawat ketika menyembelih. Apa dalilnya mazhab Syafi'i? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ini karena tidak banyak yang tahu dalilnya. Adani Jibril. Jibril datang kepada saya. Faqala, maka Jibril berkata, Inna Rabbi wa Rabbaka yaqulaka. Sesungguhnya Allah mengatakan kepada engkau, Tadri kaifa rafa'tu laka dzikra. Apakah kamu paham wahai Muhammad bagaimana saya tinggikan nama kamu? Yaitu yang disebutkan dalam Quran, wa rafa'na laka dzikra. Saya tinggikan namamu wahai Muhammad. Qultu, maka Nabi Muhammad menjawab, Allahu a'lam. Allah lebih tahu, saya enggak tahu. Qala, Allah mengatakan, la uzkaru. Saya Allah tidak disebut illa dzukirta ma'i. Kecuali kamu ikut disebut. Adzan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis ini, riwayat Ibnu Hibban derajatnya menurut Syekh Al-Albani dhaif, tetapi menurut Syekh dia adalah derajatnya sahih. Maka berdasarkan hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan disunnahkan untuk membaca selawat ketika menyembelih kurban. Anggaplah hadis tadi dhaif, anggaplah. Tapi kan sahih bahwasanya Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Berarti sudah cukup sebagai dalil. Tapi saya lebih suka tidak pakai salawat ya. Karena apa? Dalilnya itu sebenarnya sama sekali tidak membahas masalah menyembelih sama sekali. Itu membahas masalah fadilah Nabi Muhammad saja. Adapun menghadapkan ke arah kiblat, ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Karena itu ya tidak wajib. Karena perkara yang wajib tidak bisa ditetapkan dengan hadis yang masih diperselisihkan derajatnya begitu. Faqala hina wajjahahuma. Nabi berdoa ketika menghadapkan kurbannya ke arah kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan seterusnya, ini doa yang panjang. Ini doa yang paling panjang dalam berkurban. Sampai 4 baris. 4 baris ya. Yang lain-lainnya doanya pendek. Tapi ketahuilah bahwa yang wajib ketika menyembelih kurban hanya satu saja ucapannya, bismillah. Selain itu tidak ada yang wajib. Takbir tidak wajib, salawat tidak wajib, bagi yang berpendapat salawat. Doa qabul juga tidak wajib. Tapi bismillahnya wajib. Menurut mayoritas para ulama, kalau mazhab Syafi'i malah mengatakan sunnah. At-takbir. Nah, takbirnya sunnah. Bismillahi wallahu akbar. Doa qabul, yaitu mengatakan Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah. Ya. Kalau dalam hadis ini, Allahumma inna hadza minka wa laka. Ya Allah, korban ini dari engkau dan untuk engkau. Nah, dalam hadis yang lain, taqabbal, terimalah, minni, dari saya, wa min ahli, dan dari keluarga saya. Boleh kita tambahkan seperti itu ya. Tambah apa? Terimalah dari saya dan keluarga saya. Kemudian, wala ya'kulul mudahhi syai'an. Orang yang korban tidak boleh makan sedikit pun minal udhiyatil manthurah, dari korban yang dia nazarkan. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa' biha. Adapun korban yang sunnah, maka dia boleh makan dari daging tersebut. Nah, korban Idul Adha termasuk korban yang apa? Sunnah. Makanya boleh kita makan. Makanya seberapa? Bebas. Tetapi paling bagusnya sesuai Nabi SAW, tidak lebih dari sepertiga. Karena Nabi itu hanya mengambil sepertiga, sisanya disedekahkan. Maka paling bagus tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga ya boleh, tapi lebih bagus lagi tidak lebih daripada sepertiga atau kurang dari sepertiga. Semakin banyak yang disedekahkan, para ulama katakan semakin utama. Wala yabi'u minal udhiyah, tidak boleh menjual korban Idul Adha-nya. Dan ini berlaku untuk daging maupun kulit, sama saja. Karena di sini mazhab Syafi'i tidak membeda-bedakan. Mereka hanya mengatakan wala yabi'u, tidak boleh menjual minal udhiyah, korban Idul Adha tersebut tidak boleh. Tapi kalau kulit sudah diberikan kepada orang, disedekahkan atau dihibahkan, nah, apakah orang yang diberi dan dihibahi tadi, apakah boleh untuk menjual? Di sini diperselisihkan ulama.
Ada yang mengatakan boleh menjual, ada yang mengatakan tidak boleh menjual. Tapi pendapat yang terkenal adalah boleh menjual. Kenapa? Yang dilarang oleh Nabi hanyalah yang korban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi." Barang siapa yang menjual kulit korban Idul Adhanya, fala udhiyatalah, maka tidak ada korban untuknya. Berarti tidak sah korban dia, atau tidak mendapatkan pahala dari korban dia, atau tidak sempurna korban dia. Hadis riwayat Hakim sahih. Maka jangan sekali-kali menjual kulit korban kita. Adapun kalau kita diberi, kita jual, silakan. Tapi saya jujur ini, untuk masalah kulit ini diperselisihkan ulama. Ada yang berpendapat kulit boleh dijual, tapi tidak ditukar dengan uang. Ditukar dengan bumbu, dengan brambang, bawang, dan sebagainya. Ini mazhab Abu Hanifah, boleh ditukar. Pendapat Imam Atha boleh dijual meskipun ditukar dengan uang, nggak ada masalah. Tapi dua pendapat ini tidak usah kita ikuti. Kita ikuti pendapat mazhab Syafi'i saja. Kenapa? Karena sesuai sabda Nabi, barang siapa menjual korban Idul Adhanya, kulit korban Idul Adhanya, maka tidak ada korban untuk dia. Lah terus kalau tidak dijual gimana? Terserah, mau dimanfaatkan boleh. Dibuat sabuk boleh, dibuat jaket boleh, atau dibuat rambak dimakan boleh, atau disedekahkan kepada orang-orang miskin. Nabi pernah korban 100 ekor unta. Kemudian beliau berpesan kepada Ali, wahai Ali, dagingnya, kulitnya, pakaiannya, karena unta punya pakaian, jangan ada yang dijual, tapi hendaklah semuanya disedekahkan. Nah, ini perintah Nabi kepada Sayyidina Ali, disedekahkan semuanya. Maka paling bagus disedekahkan. Boleh juga kita manfaatkan. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dan dia memberi makan kepada orang fakir dan kepada orang miskin. Di sini tidak diperinci fakir miskin yang bagaimana. Apakah boleh fakir miskin yang kafir? Karena banyak tetangga kita atau di antara tetangga kita ada yang kafir, gimana? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat untuk orang-orang kafir maka makruh diberikan kepada mereka. Tetapi pendapat yang terpilih insyaallah ta'ala, meskipun dia kafir tidak masalah, karena ini hanyalah korban sunnah, maka hukumnya seperti korban sunnah yang lain. Akikah itu korban sunnah. Sebagaimana akikah boleh diberikan kepada orang-orang kafir, misalnya sekeluarga itu ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, akikah kan biasanya dibagi untuk keluarga kan? Apakah tidak boleh memberikan kepada keluarga yang kafir? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Hanya sunnah. Nah, demikian juga korban Idul Adha yang sunnah ini boleh kita berikan kepada orang kafir. Dan itu insya Allah termasuk perbuatan baik kepada tetangga. Ya, tetangga kita meskipun kafir tetap kita berikan korban Idul Adha yang kita sembelih, dan kita harapkan dengan seperti itu dia akan bisa tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Baik, itulah pembahasan secara ringkas dalam kitab ini tentang korban Idul Adha. Kemudian ketahuilah bahwa korban Idul Adha disebut udhiyah. Kenapa? Diambil dari kata-kata duha. Maka korban Idul Adha waktunya paling utama itu waktu duha. Dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Itu waktunya paling utama. Seandainya korbannya setelah duhur gimana? Sah. Seandainya korbannya malam hari gimana? Sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki nggak bisa. Korban Idul Adha tidak boleh malam hari, bolehnya siang hari. Malam hari tidak sah. Tetapi menurut mazhab Syafi'i sah. Karena Nabi mengatakan semua hari-hari tasyrik adalah waktu untuk berkorban, padahal hari itu mencakup siang dan malam. Baik, sekarang kita lanjutkan ahkamul aqiqah, hukum-hukum tentang aqiqah. Aqiqah ini ada nama lain yaitu an-nasikah. Dan nama nasikah lebih utama daripada nama aqiqah, meskipun aqiqah lebih terkenal istilah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang aqiqah,
maka beliau bersabda, la yuhibbullahu al-uquq. Allah tidak menyukai durhaka kepada orang tua. Seolah-olah Nabi tidak suka nama akikoh karena akikoh mirip dengan ukuk, sementara ukuk itu artinya durhaka kepada orang tua. Akikoh, ukuk, nah, kan hurufnya sama ya, ain, kof, kof. Kemudian Nabi mengatakan, man wulidalahu walad, barang siapa yang punya anak, apa lahir anak baginya, fa'ahabba ayyang suka anhu, lalu dia senang untuk bernasikah darinya. Maksudnya apa? Senang untuk berkorban untuknya. Falyansuk, maka adalah dia bernasikah untuknya, anil ghulami syatani, untuk anak laki-laki 2 kambing, wa mukafiatani yang sama, wa anil jariyati syatun, untuk anak perempuan maka 1 kambing saja. Nah, di sini Nabi mengatakan yang sub, berarti istilah yang lebih baik adalah apa? Istilah nasikah. Nasikah artinya sembelihan, sama. Akikah juga sembelihan. Beliau mengatakan wal aqiqatu, dan akikah itu mustahabbatun, sunnah, tidak wajib. Makanya kalau tidak mampu akikah, tidak apa-apa, tidak akikah. Tapi mazhab Syafi'i masih longgar. Boleh akikah lipatan 7. Hari ke-7 nggak bisa, hari ke-14. Hari ke-14 nggak bisa, hari ke-21. 21 nggak bisa, apakah berlaku kelipatan 7 setelahnya? Kalau mazhab Hambali tidak berlaku kelipatan 7 setelahnya. Hanya 7, 14, 21. Setelah itu nggak berlaku lagi. Tapi mazhab Syafi'i masih membolehkan selama anaknya belum balik. Selama belum balik, maka masih bisa nanti suatu saat ketika mampu untuk kita mengakikoinya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Kata-kata gula artinya anak yang belum balik. Maka berarti selama belum balik masih bisa diakikahi. Kalau mampu suatu saat, maka boleh kita akikahi ketika dia belum balik. Wahiyah akikah adalah adzabihah, hewan yang disembelih, anil maulud, untuk bayi yang lahir, yauma sabihi, pada hari yang ke-7-nya. Nah, hari yang ke-7 ini gimana? Ngitungnya gimana? Intinya gini, kalau dia lahirnya hari Ahad, maka kurbannya adalah 1 hari sebelumnya untuk pekan depan. Berarti lahirnya hari Ahad, kurbannya hari Sabtu. Akikahnya hari Sabtu. Lahirnya hari Jumat, berarti akikahnya hari Kamis. Gampang nih. Pokoknya lahirnya hari apa, maka pekan depan 1 hari sebelum hari kelahiran tadi kita akikah. Ya. Kemudian wa yudbahu 'anil ghulam, disembelih untuk anak laki-laki syatani 2 kambing. Wa 'anil jariyah, untuk bayi perempuan syatun 1 kambing. Dan ini sesuai sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya bacakan hadisnya ya. Anil ghulami syatani mukafiatan. Untuk anak laki-laki 2 kambing yang sama. Jadi jangan yang satunya bohong-bohongan, yang satunya anakan, nggak begitu. Sama-sama bohong-bohongan, jangan anakan. Anakan tidak sah untuk akikah, sebagaimana anakan tidak sah untuk korban Idul Adha. Ya harus yang usianya usia powel tadi. Tapi saya jujur, di sini ada perselisihan pendapat ulama. Kalau mazhab Maliki mengatakan mau cowok mau cewek bayinya itu kambingnya tetap 1. Tapi karena Nabi mengatakan kambingnya 2, kalau untuk bayi laki-laki kita ikuti sabda Nabi saja. Tapi memang 2 itu tidak wajib. 2 itu hanya kesempurnaan. Seandainya korban 1 untuk 1 bayi laki-laki, gimana? Sah. Makanya kalau bayi panjenengan kembar, lanang kabeh sisa. Tidak ada dana untuk beli 4 kambing, maka beli 2 kambing sah, nggak ada masalah. Adapun kalau 1 kambing nggak cukup, karena 1 kambing berarti hanya untuk 1 anak saja, tidak cukup untuk 2 anak, nggak bisa. Bagaimana kalau maunya dagingnya lebih banyak, karena pengen mengundang banyak orang akikahnya ini? Bolehkah nyembelih sapi? Bukan kambing tapi apa? Sapi. Menurut mayoritas ulama boleh sapi, boleh onta.
nggak ada masalah. Kambing saja boleh, berarti apa? Onta dan sapi lebih boleh. Apakah boleh sepertujuh sapi untuk akikah ini? Diperselisihkan ulama. Kalau mazhab Maliki mengatakan satu nyawa untuk satu bayi. Berarti satu sapi itu yang sah. Kalau sepertujuh sapi nggak sah. Tapi yang saya tahu mazhab Syafi'i mengsahkan. Jadi seandainya ada orang korban 7 orang satu sapi. Niatannya macam-macam. Satunya korban Idul Adha, satunya akikah, satunya lagi untuk warung sotonya. Berarti bukan untuk korban. Nah, maka itu sah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena masing-masing punya niatannya sendiri-sendiri dan sepertujuhnya itu adalah apa namanya sebagai ganti dari satu kambing yang dikorbankan oleh seseorang. Orang korban satu kambing berapa? 2 juta. Sama juga. Sepertujuh unta, sepertujuh sapi juga 2 juta. Sama. Nah, berarti karena sama, berarti itu adalah ganti dari satu kambing, berarti sah untuk masing-masing orang niatnya beda-beda enggak apa. Karena itu berdasarkan teori ini, Kalau ada orang kafir ikut korban gimana? Tidak mengganggu korbannya orang muslim yang korban sama dia. 7 orang. Satunya kafir, satunya untuk akikah. Yang 5 orang, sisanya korban Idul Adha. Sah. Kenapa? 2 orang, yang satunya kafir, yang satunya akikah, tidak mengganggu 5 orang yang korban Idul Adha. Mazhab Syafi'i tadi wahid. Kalau mazhab Hanafi, nggak bisa. Satu sapi itu satu nyawa. Berarti niatnya harus sama semuanya. Satunya akikah, satunya korban, tidak sah. Satunya korban, satunya untuk warung sotonya, tidak sah. Harus semuanya korban. Ini mazhab Hanafi. Nah, kita hidupnya di Indonesia pakainya mazhab Syafi'i. Kalau panjenengan hidup di Pakistan, jangan sekali-kali apa? Nah, niatannya untuk nyontoh nggak boleh, ini nggak sah, tidak sah. Ini bahkan yang lainnya tidak sah. Begitu satunya tidak sah, merembet semuanya tidak sah. Kenapa? Ini satu nyawa satu sapi ini. Dagingnya apa namanya darahnya tidak bisa dibagi-bagi. Ini darahnya atau nyawanya adalah nyawa satu hewan. Kemudian dan dia memberi makan al-fuqara wal masakin kepada orang fakir dan orang miskin dari akikah tadi, ya, sama dengan korban Idul Adha. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa masalah yang dapat kita pelajari dari kitab ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Sisa waktu bisa untuk soal wal jawab.